Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampailah usia kita di tahun 2020. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tidak sedikit kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri di tahun 2019 saudara kita, kawan kita, tetangga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Kota Lama belum lama ini ada 2 orang satu hari meninggal, disolatkan dalam satu masjid bersama-sama, dimakamkan juga sama. Kita alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan usia umur oleh Allah sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Siapa sih manusia yang paling baik itu? Dijawab oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang paling baik itu adalah orang yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling baik itu adalah orang yang diberikan umurnya sampai tua oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hasuna amaluhu, dan amal-amalnya baik. Dia isi usianya di sisa-sisa umurnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia isi umurnya dengan kebaikan dan kebaikan. Dia isi umurnya dengan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain, membantu orang lain, menolong orang lain. Makin tua dia, makin rajin ibadahnya. Makin tua dia, makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin tua dia, makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa syarrun nas," seburuk-buruk manusia itu ialah man tala umruhu, orang yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sa'a amaluhu, tetapi dia buruk amalnya, perilakunya jelek, makin tua makin sering berantem, makin tua makin sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin tua makin jadi dia berdosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rambutnya sudah mulai putih, giginya sudah mulai rontok, tetapi tidak pernah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buruk amalnya, selalu berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetangganya tidak nyaman, di sampingnya tetangganya tidak nyaman. Kalau ditinggalkan rumahnya takut-takut diambil harta bendanya oleh dirinya. Orang seperti ini bukan hanya disebut orang tua, patutlah ditambahi dengan bangka, tua bangka yang tidak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dicabut nyawanya. Naudzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat ibadah kepada kita. Karena salah satu musibah yang paling besar bagi diri kita ialah ketika dicabut nikmat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau sholat, dia malas beribadah kepada Allah, dia tidak mau datang ke rumah Allah yang mulia ini. Dicabut nikmat ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari kita salat, mari kita menuju kemenangan, kesuksesan, tapi dia tidak mau. Pun demikian di hari Jumat yang mulia ini, dihimbau oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah," apabila kalian diseru untuk mengerjakan sholat Jumat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah laksanakan sholat Jumat. Wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli, tinggalkan aktivitas yang biasa di ladang, tinggalkan ladangnya.
pergi ke masjid sholat Jumat. Yang punya ternak tinggalkan ternaklah, pergi ke masjid sholat Jumat. Yang punya bengkel tinggalkan bengkelnya, pergi ke masjid laksanakan sholat Jumat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Tetapi jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, fa idza qudiyatis shalah, Allah teruskan firman-Nya, apabila telah selesai ditunaikan sholat Jumat, apabila telah diselesaikan ibadah sholat, fantashiru fil ardi, silakan bertebaran lagi ke muka bumi. Yang biasanya buka bengkel kembali buka bengkelnya, yang biasa di ladang kembali ke ladangnya, yang biasa dia beternak kembali kepada ternaknya. Wabtagu min fadlillah, carilah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang dicabut nikmat ibadahnya, walaupun dihimbau oleh Allah untuk mendirikan sholat Jumat, dia enggan datang ke masjid, ke rumah Allah yang mulia untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat seperti yang kita sedang laksanakan saat ini. Dia tidak mau datang ke rumah Allah untuk sholat Jumat. Dia kalaupun datang, malas-malas datangnya. Dia tidak khusyuk, dia tidak tenang beribadah, datangnya paling belakang, pulangnya paling dulu. Itu salah satu ciri nikmat ibadahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik.